Om Swastiastu. Selamat pagi dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu materi akuntansi biaya mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya Duciani selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada 5D Raina Aryani Karang dengan NPM 2020321210005. Yang kedua ada Duciani dengan NPM 2020321210006. Yang ketiga ada Ade Putra Pratama dengan NPM 2020321210009. Yang keempat ada IGD Indrawan dengan NPM 2020321210020. Yang kelima ada Gede Jaya Prasetya Putra dengan NPM 2020321210029. Yang keenam ada Komang Diva Mahendra dengan NPM 2020321212036. Yang ketujuh ada Loh Komang Maitri Cahandi dengan NPM 2020321212043. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raina NPM 005. Jadi di sini saya akan membacakan subbab departementalisasi biaya overhead pabrik. Apa yang dimaksud dengan departementalisasi biaya overhead pabrik ini? Departementalisasi biaya overhead pabrik ini pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya atau cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pengendalian biaya overhead pabrik dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya. Dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Dengan digunakannya tarif-tarif biaya overhead pabrik yang berbeda-beda untuk setiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan biaya overhead pabrik sesuai dengan tarif departemen yang bersangkutan. Hal ini mempunyai akibat terhadap ketelitian penentuan harga pokok produk. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Yang pertama ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama itu ada penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Dalam menyusun anggaran BOP dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Sedangkan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Dalam perhitungan tarif biaya overhead, lebih dahulu kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, langkah pertama yang dilaksanakan adalah dengan menaksir berapa biaya langsung departemen pada tingkat kapasitas yang direncanakan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua itu ada penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen ini didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi tertentu seperti biaya tidak langsung departemen dengan contohnya biaya depresiasi gedung itu dasar distribusinya meter persegi luas lantai. Lalu ada biaya reparasi dan pemeliharaan gedung itu dengan dasar distribusinya meter persegi luas lantai. Lalu contoh yang ketiga itu ada gaji pengawas departemen dengan dasar distribusinya itu ada jumlah karyawan. Lalu ada biaya angkut bahan baku dengan dasar distribusinya itu biaya bahan baku. Lalu yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan dasar distribusinya itu perbandingan harga pokok aktiva tetap dalam tiap departemen atau perbandingan meter persegi luas lantai.
Perkenalkan, nama saya Dwi Cahani, NPM 202032121006. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian C, distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Dalam rangka penentuan tarif biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, harus didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas salah satu dasar distribusi tersebut. Bagian D, jumlah biaya overhead pabrik per departemen. Setelah selesai dilakukan distribusi biaya overhead tidak langsung departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, langkah selanjutnya dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen adalah menjumlah taksiran biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen ke dalam tiap-tiap departemen. BOP per departemen ini kemudian dipisahkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan ke dalam biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. 2. Alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Biaya overhead pabrik yang akan dibebankan kepada produk tidak hanya terdiri dari biaya yang terjadi dalam departemen produksi saja, melainkan meliputi pula biaya overhead yang terjadi di departemen-departemen pembantu. Maka dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama metode alokasi langsung dan kedua metode alokasi bertahap. Metode alokasi langsung. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmati hasilnya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Tidak ada departemen pembantu yang lain memakai jasa departemen pembantu yang lainnya. B. Metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum biaya overhead di dua departemen tersebut dialokasikan ke departemen produksi, maka perlu diadakannya alokasi biaya overhead antar departemen pembantu yang saling memakai jasa tersebut. Dengan demikian, alokasi biaya overhead dari departemen pembantu ke departemen produksi dilakukan secara bertahap. Dengan pertama kali mengalokasikan biaya overhead antar departemen pembantu, baru kemudian mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi dua kelompok metode, yaitu Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra Pratama, saya NPM 019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mungkin di sini akan membahas tentang langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Mungkin pertama ada metode alokasi bertahap yang mempertimbangkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ada metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Mungkin kedua ada metode alokasi bertahap yang tidak mempertimbangkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Mungkin ada metode beberapa kelompoknya yang termasuk adalah metode urutan alokasi yang telah diatur. Mungkin kedua ada metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Mungkin pertama ada pembahasan tentang distribusi biaya overhead, yaitu menggambarkan pembagian biaya overhead tidak langsung departemen kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Mungkin kedua ada penentuan tarif biaya overhead pabrik adalah membagikan biaya overhead departemen-departemen pembantu kepada departemen-departemen produksi. Ketiga ada penentuan tarif biaya overhead pabrik
Jumlah overhead departemen produksi setelah alokasi biaya overhead dari departemen pembantu kemudian dibagi dengan dasar pembebanan yang dipakai pada masing-masing, dan produksi menggambarkan pembagian biaya overhead pabrik di departemen produksi kepada produksi, yaitu pembebanan biaya overhead. Mungkin kedua ada tarif. Tarif alokasi adalah tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead departemen pembantu kepada departemen produksi. Dan kedua ada tarif distribusi. Tarif yang digunakan membagikan biaya overhead tidak langsung departemen kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Mungkin ketiga ada tarif pembebanan overhead. Mungkin tarif pembebanan adalah tarif yang digunakan untuk membagikan biaya overhead pabrik kepada produk. Mungkin selanjutnya terdapat 3 metode dalam metode alokasi. Pertama ada metode alokasi kontinu, dan kedua ada metode aljabar. Mungkin saya akan menuliskan tentang metode alokasi kontinu. Dalam metode ini biaya overhead pabrik departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus sehingga jumlah biaya overhead yang dialokasikan menjadi tidak berarti. Mungkin kedua ada metode aljabar. Dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Mungkin cuma segitu dari presentasi saya. Mungkin bisa dilanjutkan presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Indrawan, NPM 020. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Karakteristik metode urutan alokasi yang diatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. Kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah. Ketiga, pedoman umum di dalam mengatur urutan alokasi biaya overhead departemen pembantu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead departemen pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen-departemen lain dialokasikan pada urutan yang pertama. Kedua, urutan alokasi biaya dapat didasarkan pada urutan besarnya biaya overhead di dalam masing-masing departemen pembantu. Ketiga, departemen pembantu yang paling banyak menerima jasa dari departemen-departemen pembantu lainnya diletakkan paling akhir dalam proses alokasi biaya overhead. Keempat, selama melakukan alokasi biaya overhead harus diperhatikan pedoman umum berikut ini. Yang pertama, tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalam departemen yang biayanya overheadnya telah habis dialokasikan ke departemen lainnya. Kedua, departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa bila jumlahnya tidak material dan saling berkompensasi tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalamnya. Selanjutnya, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total BOP departemen produksi setelah menerima alokasi BOP dari departemen pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Selanjutnya, analisis biaya overhead pabrik per departemen. Jika pada awal tahun biaya overhead pabrik telah ditentukan, maka selama tahun anggaran, pesanan atau produk yang diolah dalam departemen produksi dibebani dengan biaya overhead atas dasar tarif tersebut. Biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dan dicatat selama tahun periode anggaran tersebut. Tujuannya agar pada akhir tahun dapat dilakukan perbandingan antara biaya overhead yang dibebankan berdasarkan angka taksiran dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh selama tahun anggaran yang dilakukan untuk dapat membandingkan antara biaya overhead yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi per departemen yang sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Gede Jaya Prasetya Putra, NPM 029. Di
sini saya melanjutkan penjelasan tentang analisis biaya overhead pabrik per departemen. Yang pertama, mengumpulkan jumlah jenis biaya overhead yang terjadi sesungguhnya dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Yang kedua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya departemen pembantu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang keempat, membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif untuk perhitungan biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Yang kelima, menganalisis selisih biaya overhead per departemen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya overhead pabrik atau BOP. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, untuk menampung biaya produksi, di dalam buku besar dibentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Biaya overhead yang dibebankan kepada produk ditampung dalam rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Untuk mengumpulkan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi, dalam buku besar dibentuk rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Akuntansi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi diuraikan berikut ini. Yang pertama, atas dasar berbagai macam bukti pembukuan, dicatat terjadinya biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kedua, bukti pembukuan terjadinya biaya overhead pabrik dicatat pula dalam buku pembantu, yaitu ke dalam rekening jenis biaya overhead pabrik tiap-tiap departemen. Untuk memungkinkan pencatatan jenis biaya pada tiap-tiap departemen, bukti pembukuan harus diberi nomor kode rekening yang menunjukkan departemen dan jenis biayanya. Yang ketiga, ada setiap bulan jenis biaya pada tiap-tiap departemen dijumlah dan kemudian dibuat daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang keempat, atas dasar daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian dibuatkan jurnal untuk memindahkan jumlah biaya overhead pabrik yang terkumpul dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya masing-masing departemen. Dan yang kelima, ada setelah daftar biaya overhead pabrik sesungguhnya selesai disusun, kemudian dibuat daftar alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang ketiga, ada penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang di muka dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Dan yang keempat, perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik, pada akhir periode akuntansi dihitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komodifa Mahendra, NPM 036. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penentuan tarif biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Dalam metode variable costing, produk hanya dibebani dengan biaya produksi variabel saja, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Oleh karena itu, dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan dalam pengumpulan biaya produksinya dan menggunakan variable costing dalam penentuan harga pokok produknya, tarif biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk hanya terdiri dari tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksinya dan menggunakan variable costing dalam penentuan harga pokok produknya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dibebankan kepada produk hanya terdiri dari biaya overhead pabrik sesungguhnya yang berperilaku variabel saja. Tarif biaya overhead pabrik variabel per departemen dihitung dengan langkah berikut ini. Pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Kedua, biaya overhead pabrik variabel departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dan departemen produksi. Ketiga, biaya overhead pabrik variabel departemen produksi setelah ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, perhitungan tarif biaya overhead pabrik departemen produksi. Dalam metode variable costing, tarif pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk hanya dihitung untuk biaya overhead pabrik variabel saja. Biaya overhead pabrik tetap bukan merupakan unsur harga pokok produk.
melainkan sebagai biaya periode yang dibebankan sebagai biaya dalam tahun terjadinya dan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi. Perkenalkan, nama saya Lohkoma Metri Cahyani, NPM terakhir 043. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing. Akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variable costing berbeda dengan akuntansi biaya yang sama dengan metode full costing. Perbedaan tersebut terletak pada yang pertama. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oleh karena itu, pada saat biaya overhead pabrik terjadi, baik di departemen pembantu maupun di departemen produksi, dilakukan pencatatan biaya tersebut ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen tertentu. Kemudian, pada akhir periode akuntansi tertentu, misalnya pada akhir bulan, dilakukan pemisahan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dengan memindahkan unsur biaya variabel ke dalam rekening biaya overhead pabrik variabel departemen tertentu dan rekening biaya overhead pabrik tetap departemen tertentu. Yang kedua, karena metode variable costing menghendaki pemisahan biaya variabel dan biaya tetap, maka alokasi biaya overhead pabrik dari departemen pembantu ke departemen pembantu lain ke departemen produksi harus selalu memisahkan unsur biaya variabel dari biaya tetap. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik departemen pembantu dialokasikan departemen pembantu lain ke departemen produksi dalam 2 tahap. Tahap pertama, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya departemen pembantu dialokasikan ke departemen pemakai jasa atau departemen pembantu lain dan departemen produksi atas dasar perbandingan konsumsi minimum jasa oleh departemen pemakai jasa. Tahap kedua, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya departemen pembantu dialokasikan ke departemen pemakai jasa atas dasar proporsi konsumsi jasa di atas konsumsi minimum. Perbedaan yang terakhir yaitu yang ketiga, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah biaya overhead pabrik variabel. Untuk mencatat biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk dibentuk rekening biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan departemen produksi tertentu. Rekening ini pada akhir bulan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya departemen produksi tertentu. Dari rekening yang terakhir inilah selisih antar biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya terjadi. Jumlah selisih yang dihitung pada akhir periode akuntansi ini dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya ke rekening laba rugi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selanjutnya kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab.